Guys, ini saat yang tepat kita masuk ke gua, guys. Betul. Ya. Tim sekelas MU bisa kalah 2 kali di home. 0-3, kebobolan 6 gol. Ya. Tanpa balas. Tanpa ada peluang berarti satu kali pun. Meskipun ada 3 shoot on goal kemarin Newcastle ya. Tapi tak rasa nggak ada peluang berarti sama sekali lah. Shoot gampang tuh. Ya. Shoot asal Ya shoot cuma aja. pokoknya shoot ke gawang. Ya. Shoot on goalnya itu. Apa yang membuat tim kita seperti ini sih? Apakah karena faktor Casemiro, faktor backnya kah atau gimana? Kemarin sih dari sudut pemain Ten Hag seperti setuju sama kita Iya, setuju sama Ya kita. pasti. Perombak. Dia merombak hampir ya, Kalau 40% lah ya. taruhan, Pak. Mau main di 10 posisi yang dia impikan ya. No Terus Bruno, no Martial Rashford. main, no Bruno Rashford, Garnacho dari awal. Matchbury main. Hannibal main, Hannibal tapi nggak di 10 main. dia. Dia jelek kalau nggak di 10. 10. Dia main nomor 10. 10. Mau nomor 8. Oh ya? Iya. Kok di susunan itunya 8 dia ya? Iya, Hannibal tapi ya? ketika main kan nomor 10 Dia dia. ke depan terus. Berarti 4-1-4-1, tetap 4-1-4-1. Lebih ke 4-2-3-1 sih. Iya. Jadi Mount itu gandengan sama Casemiro. Oh gitu. Iya. Hannibalnya yang maju. Hannibalnya di depan. Tetap tidak bisa menang. Tetap tidak bisa Tetap melakukan hancur. apa-apa. Terlihat Hancur. sekali perbedaan kelas ya lawan Newcastle ya. Iya. Sedih gitu loh gue. Iya, Newcastle. Newcastle, Pak. Tapi ya bukan tim sembarangan, dia menyingkirkan City di match sebelumnya. Tapi kan. terakhir kita saingan sama Newcastle kapan sih? Eranya Shearer. Tahun Iya. berapa itu? Tapi musim Terlalu lalu juga jauh, musim Pak. lalu kan juga lumayan berat tuh lawan Newcastle musim lalu. Lah apa yang menyebabkan Newcastle juga paling praktis ketambahan pemain paling Anthony Gordon sama Hall ya. Kemarin yang mencetak gol kedua Cetak itu. gol ya. Iya. Kita ngerombak berapa pemain juga, kita datengin juga 4 main, kiper kita ganti. Tapi kok malah semakin jauh perbedaannya. What happened to our team ini? Our club ini apa ya? Apa yang terjadi? Ya apa ya, kan seperti yang gue bilang, MU ini kayak nggak bisa main bola gitu loh. Ketika pertandingan 0-0, dia tuh bingung. Gimana ya cara bongkar pertahanan lawan ya? Gimana ya cara create chance yang bener ya? Gimana ya cara mau nyetak gol tuh susah gitu loh. Iya. Kayak apa ya? Gue ini mau ngapain ya? Gitu loh. Apalagi tanpa Bruno, tanpa Rashford yang selama ini menjadi kayak lakonnya Iya. MU gitu loh. Jadi kan kayak bingung siapa yang assist ya, siapa yang passing ya, siapa yang gue percaya untuk pegang bola ya, bingung. Bingung semua ya. Sumpah bingung Gana banget. Aco loh. Aco juga. Ngaco ya, gol pertama kan dia ya biasa kan. Iya. Dia gocekannya selalu kayak gitu. Tapi gitu tapi kok gue seneng sih MU kalah. Emang menurut gue emang harus dilepas. Iya. Udah. Buat apa lu ngarepin Karabau lagi? Buat apa? Lu nambah-nambahin apa? Seneng nggak seneng sebenarnya tau. Iya sih, gue juga nonton tuh Gini kalau kesel gitu, tapi Iya. sebenarnya kan emang yang gue pengen dari kemarin kan itu. Lepasin Lepasin aja, udah Karabau buat apa? Gini konteksnya lepas Karabau itu gini, seneng nggak seneng maksud gue tuh gini. Kalau lepas Karabau tapi kita masih berpeluang di Liga Champions sama IPL, it's okay. Misalnya kita sekarang posisi 4 atau 3 di IPL. Kita lagi saingan nih sama City, Liverpool, Arsenal katakanlah. Oh, gue happy-happy aja lepas aja Karabau. Kita fokus ke IPL. Kita masih nomor 8, Cok, di IPL, Cok. Tapi Karabau nggak penting dah. Enggak, gue ngerti nggak pentingnya, tapi gini loh. Kita kembali ke belakang lagi ya. Ketika kita 3 kali kemenangan beruntun lawan Sheffield, lawan sampah-sampah itulah. Orang-orang kan bilang kan, marah netizen, yang penting menang dulu. Komen-komen itu loh, yang penting menang dulu kok. Kepercayaan diri para pemain meningkat lah. Kepercayaan diri apa, Cok? Ini loh, maksudnya menang itu penting, tapi cara main lebih penting menurutku. Iya emang. Percuma lu sekarang menang 3 kali beruntun lawannya udah sampah. Lawan sampah pun lu mainnya kayak gitu. Nothing man, gitu loh. Menurut lu jancok itu apa, Cok? Lu menang cara kayak gitu tuh bangga Iya, gitu. iya. Itu nggak naikin mental apa-apa sih menurut gua. Terbukti kan lawan City dibantai. Lawan Newcastle yang kita udah tahu mereka ini lebih bagus daripada kita. Iya. Hancur Lah, Hancur. pasti. Ya itulah karena lu menangnya cuma luck. Iya. Itu loh. Nggak tahu lu mau menang cara gimana tuh nggak ngerti gitu loh. Cara memenangkan Dan pertandingan. Newcastle juga nggak pakai back jagoannya dia ya. Nah, mereka itu nggak pakai tim A loh. Iya. Tim B loh. Ya kan enggak, Almiron baru main. Baru main 5 menit Ya kan? lah, 5 menit awal gagal cedera ya. Ya 1 menit tuh pemainnya 5 tiba-tiba. menit. Iya kan? Iya, menit Tiba-tiba cedera Iya. digantiin kan Almiron, terus siapa? Guimares juga nggak main. Isak Iya. nggak main, Isak. Isak nggak? Iya, Isak nggak main. Gua kira Iya. Isak tuh Willock, Cok. Bukan. Pertama. Beda. Iya, mirip-mirip Itu memang. ngantuk dia Memang pertama. mirip-mirip. Cok, Isak main, Cok. Ternyata itu Willock, Cok, ternyata, Cok. Gordon main gak ya? Gordon main kan? Gordon main. Gordon main. Gordon main. Udah sampai lupa, Cuk. Guimares yang nggak main. Itu Pokoknya memalukan. backnya seinget gua banyak tuh. Sar nggak main kan? Botman nggak main ya? Syar Syar nggak main. Iya, iya. Botman masa main? Botman nggak main. Botman nggak main. Ada yang tinggi tuh siapa Bird tuh juga yang nggak main.
siapa? Burn ya, apa sih Burn? Dan Burn. Dan Burn Iya. Nggak main juga. Kipernya pun bukan Pop kan? Bukan Dubravka. yang Dubravka Kan? Bukan yang siapa? Iya. Pope. Iya. Gitu loh, nggak bisa nyetak gol. Makanya. Tapi kita juga tim B. Ya ada tim Ya B. kan? Itu membuktikan tim A kita itu kelasnya kata Ernest B+. Tim B kita kelasnya C. Cenderung gede. Iya, C minus Iya, lah, C minus. Sampah, Cok. Serius. Aduh, keterlaluan. Kita tuh kayak pegang bola bingung. Mau passing siapa ya? Siapa yang bakal cetak gol ya? Kayak kita tuh kehilangan opsi untuk siapa yang bakal cetak gol nih. Ya kan? Lu dari pemain kemarin lah yang main. Kira-kira lah. Perkiraan gampang aja, simpel aja. Siapa yang bakal cetak gol? Udah gitu aja. Yang kira-kira ada peluang untuk mencetak gol. Sebenarnya paling berpeluang Anthony ya. Berharap lah. Harusnya. Anthony atau Martial sih harusnya. Anthony Martial atau Garnacho. Tapi kan nyatanya satu peluang pun nggak ada. Nggak ada, gitu. Pak. Terlalu sampah. 2 shoot on target juga Casemiro kan yang dari luar itu. Mount. Sama Mount ya. Apa mungkin nggak kayak gini? Kita berkaca dari Rangnick terus ke Ten Hag kan. Apa mungkin ya memang Rangnick kan pernah ngomong ini harus diganti 8 pemain nih kalau mau MU lebih baik lagi nih. 10, 11 10 ya, misalnya seperti itu. Apakah memang yang terjadi sekarang ini adalah ketidakmampuan para pemain ini untuk mengaplikasikan strateginya Ten Hag? Iya. Bukan Ten Hagnya yang goblok. Dan Ten Hag kan juga bilang gitu. Pemainnya yang ya nggak bisa. Ten Hag sampai mungkin udah di tahap ini udah selama ini mereka tetap nggak ngerti gua mau gimana. Nggak paham gitu loh. Akhirnya timbul satu apa ya rasa stres juga dari para pemain. Mereka juga bingung. Di satu sisi mereka bukannya nggak mungkin ya ini analisa gue ya. Mungkin mereka bukannya nggak mau berusaha tapi mau berusaha tapi mereka bingung apa yang Ten Hag mau, mereka nggak ngerti gitu loh. Ya kan di post match interviewnya Ten Hag juga bilang kan, lu kalau mau kepercayaan diri lu balik, lu harus dapat kemenangan kan. Yeah. Nah, satu cara untuk dapat kemenangan itu adalah lu harus ikutin instruksi, prinsip-prinsip sama ya kerja keras di lapangan. Itu nyindir gak sih? Nyindir lah. Iya, nyindir. Dari sebelum yang gua share itu di grup itu, yang Ten Hag bilang kita nggak mungkin memainkan sepak bola Ajax. Yeah. Itu udah sindiran, Pak. Ya kan berarti kan pemain kita nggak sanggup gitu loh, nggak bisa untuk memainkan bukan cara tipe pemain yang seperti itu. Iya, nggak bisa main secara fluid, terus ball possession itu nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya kenapa? Pertanyaannya, why? Gini, aku juga ada pertanyaan gue. Gini, Ten Hag itu udah datengin beberapa pemain dari Ajax loh. Kayak Lisandro, ya memang cedera sih. Kayak Anthony, Onana. Ya, Rata-rata pemain yang dia kenal lah. Eriksen juga yang pembeda kan, seharusnya kan kayak pembeda gitu loh kan, dari awalnya yang nggak jelas passing-passingnya, terus kerap kali babak kedua masuk mulai kelihatan nih alurnya gimana cara passing. Itu kan pemain-pemain yang setidaknya ngerti lah cara main build up itu gimana gitu loh. Nah, terus digabung sama beberapa pemain yang bukan punya dia lah. Itu kayak Maguire, Lindelof, terus Varane, Rashford, Bruno, even Bruno bukan punya dia, McTom. Jadi kayak pemain yang ngerti, yang paham, sama pemain yang nggak paham, lebih banyak yang nggak paham mas. Iya pasti emang. Jadi apa ya? Kalau gue bilang semusim lagi lah. Iya. Kita tetap ETH-in kan? Kita tetap pasti gimana lagi? Kita harus kasih kesempatan. Gue malah bingung kalau ada yang bilang Ten Hag out. Bingung gue. Maksudnya kita sebagai fans kan nggak boleh tolol juga ya. Iya, lu lihat lah. Ya lu lihat lah masalah yang dihadapin Ten Hag dari awal musim ini loh. Dari masalah si Qatar. Ya, kita awal-awal kan untuk transfer aja telat banget kan. Yang udah pada beli-beli semua, kita nggak bisa gerak sama sekali. Iya, kita nggak bisa gerak. Terus kedua, cedera pemain banyak. Yang ketiga masalah Anthony lah, Sancho lah, segala macem. Ya udah, lu mau ganti siapa sama aja. Lu mau ganti Pep juga lu yakin bisa. Lo Pep kan udah nyindir juga kan. Ya makanya. Atas sampai bawah tuh harus sepaham. Iya. Direktur, manajemen, owner, chairman semua. Percuma lu mau suruh Ten Hag ganti, mau ganti siapa? Lu ganti orang baru, lu ganti pemain baru, ganti filosofi baru, lu nggak selesai-selesai. Gue sampai membayangkan ya, ini kalau MU ini mau lawak-lawakan sekalian, Sintayong aja Pak ambil Pak. Nggak, sumpah. Hancur sekalian. Menurut gue yang mesti diinget adalah, ya lu lihat lah Klopp, Arteta, even Pep musim-musim pertama juga struggle juga loh. Peringkat berapa ya Pep? Ya musim pertama doang. Struggle-nya Pep itu nggak seperti kita. Iya, struggle-nya dia mewarisi. Kalau ini posisi bukan struggle tau. Ini hancur Pak. Ini hancur. Serius hancur ini. Ini kayak pemain tuh main kayak aduh, ya udahlah pokok main lah. Pokok main aja gitu loh. Tapi kalau Pep keuntungannya apa? Dia dihukum, Pak. Iya, diguyur money. Diguyur lah apa semua ikutin dia apa mau dia lah. Diatur semua sama dia. Soalnya terbukti gitu loh. Iya emang. Iya kan?
Tapi tuh Pep tuh kayak jaminan juara gitu. Iya, pelatih jaminan juara. Makanya dia kan perpanjang kontrak terus juga di Man City. Iya, makanya kalau Ten Hag kan lu bayangin lah pemain juga pertama kali mau beli De Jong nggak dapat. De Jong lagi ya. Terus siapa lagi ya? Ya pokoknya banyak pemain yang nggak dapat juga lah. Ya musim ini siapa yang diincar itu? Yang nggak dapat tuh musim ini? De Jong diincar juga masih kayak? Enggak. Udah nggak diincar ya? Enggak. Ada siapa ya yang diincar nggak dapat ya? Harry Kane? Oh ya Harry Kane nggak dapat. Salah satunya, tapi kan udah tahu harganya dipotong atau mahal, udah keluar. Udah dari awal udah mundur. belum sesempurna lah. Tianak juga masih tahan lah. Klopp musim pertama juga peringkat berapa sih? 8. Iya, 8. Arteta pun gitu kan? Arteta iya. Iya, ya udahlah. Intinya mereka tuh rombak semuanya. Iya. Klopp, Arteta itu rombak total dari belakang sampai depan. Bener-bener total. Udah kayak Granit Xhaka lah apa itu sampah-sampah buang semua. Iya. Udah. Ini kayak kita itu masalahnya itu dari warisan dulu ditambah pemain-pemain baru yang belum nyetel gitu loh. Pemain lamanya tuh masih kebanyakan, Cuk. Masih kebanyakan menurut gua. Iya, nggak tahu lah makanya itu. Kayak Maguire, McTominay akhirnya lagi-lagi jadi andalan kan. Lingkaran setan, Cuk. Ya gitu-gitu aja yang main ya itu-itu aja gitu loh. Gua nonton kemarin tuh gua mikir ya, ini kayak ada masalah internal juga nih ya. Kayak dari pemain sama kayaknya ada. Aku rasa juga ada sih. Pasti sih. Karena Ten Hag udah nyindir itu jelas-jelas. Pemain nggak ikutin instruksi dia. Jadi kayak ada pemain yang kayak udah mulai mempertanyakan keputusan Ten Hag ya, menurut gue ya, dari awal musim. Mungkin menurut gue salah satunya gara-gara De Gea juga loh. De Gea kan lo tau sendiri temennya ya. Kayaknya gue yakin banyak pemain yang gak setuju kalau De Gea tuh diganti. Iya, lebih pro ke De Gea. Iya, jadi De Gea diganti. Terus tiba-tiba Sancho juga gue yakin ada hopeng-hopengnya ada. Ya Rashford kan. Gampang. Rashford, terus Anthony sama Greenwood. Nah, perlakuannya beda. Terus kalau usah itu deh, misalnya pas pertandingan. Pergantian pemainnya, pemilihan pemainnya, itu pasti ada banyak banget yang melakukan keputusannya Ten Hag. Iya, setuju. Kayak lu kemarin lihat di benchnya waktu lawan Newcastle, kayak Bruno, kayak Rashford, udah kayak kosong aja gitu. Kosong aja, tatapannya udah formalitas doang datang situ nonton, duduk, gue jadi bench, oke, gitu nggak main. Iya udah, gitu doang. Ya menurut gue sih ada faktor itunya sih menurut gue. Nggak masalah sekarang bisa nggak Ten Hag menyelesaikan itu gitu. Kita sudah kalah di home kebobolan 6 gol itu udah mencetak 0 gol itu sudah memalukan. Habis gini nggak kalah berat lagi nih non Fulham nih, bukan tim berat ya. Sebenarnya Fulham itu berat loh. Level-levelnya Wolves gitu lah ya. Bukan yang atau sama iya. Bukan isi game lagi. Wong isi game aja kita susah menangnya kan. Iya benar sih, benar. Gitu loh. Maksudnya sekarang pertanyaan lebih ke arah bagaimana Ten Hag menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Iya, nah tahu, lu kan paling hebat lah ya, maksudnya visioner lah termasuk lah. Ini apa sih yang menurut lu yang seharusnya Ten Hag lakuin sekarang tuh apa sih? Oh, gue jadi Ten Hag ya? Kumpulin semua pemain. Oke, latihan stop nih. Gak usah latihan, kita pergi ret-ret aja ya. Doa bareng ya, kita nangis-nangisan dulu ya. Tenang orang tua lu, kita dulu orang tua gitu. Lagunya backsoundnya pakai You Raise Me Up gitu. Ya, terus ada malam-malamnya ada jurit malam. Yang ada takut-takutin. Ya udah, kita balik lagi. Bonding gitu ya. Bonding dulu. Sumpah, Pak. Iya, kayak bonding itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Kayak sumpah, Cok, lu tuh ya. Gue nonton MU tuh ya. Kayak Jancok, gue tuh nggak ngerti, Cok. Ini tim itu mau dibawa kemana, Cok? Gitu loh. Kayak gue tuh kalau nonton bola kayak katakanlah gue nonton Liverpool Arsenal ya. Gue tahu ini pasti terjadi sesuatu nih. Lihat cara mainnya aja. Meskipun mereka kebobolan, gue tahu Liverpool bakal membalikin keadaan. Kalau MU nyetak waktu skor 0 ya, nyetak golnya susah, Cuk. Iya. Ini mau gimana ya? Bolanya mau dipasing ke siapa nih? Kayak antar pemain pun nggak akrab gitu loh. Jadi mau takut passing sana kayak mau apa? Saling nggak percaya gitu. Saling nggak percaya, betul. Sama kayak oleh-oleh masa-masa terakhir gitu. Nah, masa-masa terakhirnya oleh. Kayak saling nggak percaya gitu loh pemainnya. Ya, ini kan berarti kan pemainnya kan. Iya. Lu kayak apa ya? Pemain tuh cuman kompak untuk nyingkirin pelatih. Iya. Itu doang. Udah, gue cari suasana baru nih. Ayo kita main acak-acakan supaya pelatih ini dipecat. Ganti suasana baru. Hore. Pelatih baru lagi. Ayo kita menangin lagi. Lingkaran setan, Cok, gue bilang. Padahal musim lalu kita lihat tuh kompakan MU gimana ya. Wah, kita gimana kita tos dada lah apa. Begitu kita bisa save atau apa langsung tos-tosan kompak. Sekarang enggak ada, Pak. Karena enggak ada Martinez kan. Iya, kan Martinez juga. Kayak enggak ada bondingnya, nggak ada, hilang Pak bondingnya. Tapi Martinez juga terakhir juga emosi mulu loh. Iya. Abis dari ini ya. World Cup itu ya. Iya, kayak dikit-dikit tackle, banyak kan kartu kuningnya, Cuk. Jadi dia dikit-dikit emosi
tackle, emosi dikit dorong, emosi dikit mau bertengkar. Ya kan maksudnya beda, Cuk. Ya gue tahu passion, tapi ya tahu lah bedanya passion sama emosi gitu loh. Dan gue baca berita juga, ESPN bilang katanya di dressing roomnya MU banyak yang apa ya kayak nggak setuju sama sistem pelatihan Ten Hag tuh, yang terlalu keras, terlalu capek. Ya itu manja tuh. Maksudnya. Ya itu manja. Tapi ada benernya juga, maksudnya lu bayangin kemarin kita full berapa pertandingan tuh 63, 62 antara itu lah ya pertandingan. Terus setelah itu pas di jeda, kita masuk duluan kan? Masuk duluan. Yang gue bilang latihannya di pas kayak latihan militer gitu, lu bayangin kan? Terus ada pre-season, ada persahabatan tertutup. Itu kayak katanya banyak yang nggak setuju karena lu bikin capek, jadi overuse pemain-pemain MU. Tapi sekarang gue balik ke masanya Ole juga nyantai loh, waktu eranya Ole. Nggak keras loh latihannya. Kalau menurut gue kesel sama Ole itu bukan apanya ya, dia nggak tegas sama pemainnya. Kalau ini ketegasan, Pak. Makanya jadi kayak culture shock gitu loh. Loh, tapi kalau eranya Sir Alex kita balik lagi Sir Alex tegas loh. Kan pemainnya beda. Zaman dulu kan nggak sosial media gitu-gitu juga sih. Sekarang kan yang dihadapi Ten Hag ini kan lebih ke apa ya, pemain-pemain yang lebih muda, mentalnya juga beda. Kan menghadapi sosial media juga soalnya. Kalau gue ya nge-gym kalau gue nonton ya, maksudnya lu kalau buat ngembangin otot yang baik kan pertama kan selain porsi latihan, porsi makanan. Yang ketiga yang nggak kalah penting porsi latihan, istirahatnya harus cukup kan. Biar ototnya berkembang lah apa segala macam kan. Ya kan main bola juga gitu lah pasti. Ten Hag nggak butuh otak. Ya nggak bisa, Pak. Pemainnya gimana? Otot kan? Pasti ototnya capek. Lu kok kan dia ototnya capek, kalau lu kurang istirahat ya, itu mental pasti kena. Mental ya? Pasti kena mental, Pak. Kurang pasti tidur, capek, lelah, kayak nggak semangat gitu. Tapi itu kan itu bagian dari faktor yang lu ada. Mereka ini pemain profesional. Iya. Itu bagian dari profesionalitas. Beda. Pak. Hidup mereka tuh ya bermain sepak bola. Bangun pagi latihan. Pekerjaan mereka itu, mereka harus bersikap profesional. Selevel itu aja, Ten Hag kasih latihannya yang mereka protes gitu loh, berarti keras banget, Pak. Loh ya, tapi kan itu profesional ya menurutku. Lah sekarang kalau mainnya kayak gini, masa nggak dilatih? Ya harus dilatih dong. Harus sama porsi lebih dong menurutku. Ya mungkin fisiknya kali ya. Itu lebih ke fisik gue bilang. Iya, fisik. Lu dilatih gimana? Lu kuat mental plus fisik. Iya. Fisiknya lu harus kuat, Pak. Karena Ten Hag kan pengennya kan proaktif ya. Mainnya reaktif dan proaktif. Nah, proaktif itu lu butuh fisik yang mumpuni, Pak. Main di kayak gitu kayak Liverpool aja. Gue yakin Klopp juga keras latihan fisiknya. Kalau enggak mana bisa main kayak gitu. Kalau enggak gitu Liverpool enggak segiras itu, Pak, mainnya, Pak. Berarti ya mental pemain MU aja yang lembek. Memang lembek. Gue bilang dari zamannya lalu. Lu sekarang kita balik deh ke zamannya siapa? Louis van Gaal deh. Louis van Gaal ada komentar apa? Antara MU dan Bayern Munchen itu sangat berbeda. Bayern Munchen itu dari sport director, dari semua dari aturan di bawah itu mengerti sepak bola. MU komersial klub. Ya, Van Gaal ganti Mourinho bilang apa? Prestasi saya terbaik itu nomor 2 di MU. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi di baliknya. Itu Mourinho. Bro, kita lihat dari komen-komennya pelatih sebelum deh. Ole bahkan sempat di wawancara kan setelah dia keluar kan. Dia bilang, yang gue bilang ternyata di MU itu memang dijatain cuma 4 pemain. 3 marki, 1 biasa aja. Makanya statementnya Ole gue agak susah untuk membangun klub ya karena itu gitu loh. Berarti kan ada nggak sama, nggak sevisi kan. Ya, visinya beda. Ragnik itu udah paling eksplisit itu disampaikannya. Lu nggak perlu kacamata untuk melihat MU ini. 10-11 pemain harus diganti. Ini tuh operasi, Pak. Operasi total. Ya itu udah apa ya? Udah omongan yang udah harusnya kita sadar lah. Emang dari atas sampai bawah ini nggak sevisi. Atasnya bobrok, bawahnya ikutan mentalnya jelek. Ya itu yang membuat pemain-pemain mau gabung MU cuman gajinya gede, ya kan, exposure-nya gede. Terus gue nggak mau latihan yang keras-keras, leha-leha, gaji gede. Itu bagian dari profesionalitas kalau gue bilang. Mental lu cemen kalau kayak gitu. Iya kan? Conte juga militer loh latihannya. Iya kan? Diprotes, Conte-nya juga akhirnya ngomong ke media kan, ya ini pemain-pemain yang mentalnya kayak gini, ini yang gue nggak suka. Ya cemen. Ya cara latihan gue ya keras, lu harus ikutin gitu loh. Itu sih menurut gue. Kesimpulannya adalah sebenarnya bukan salah pelatih. Iya. Tapi kesalahan dari pemain dan boardnya lah. Boardnya kita udah berapa kali sih ngulangin fase ini? Iya kan? Berulang-ulang terus kayak gini tuh. Iya. Ini udah puncaknya nih. Ini kelihatan banget kayak
pemain tuh udah males gitu loh main. Ya kayak zamannya Ole terakhir lah. Makanya ini yang bahaya, jangan sampai hal seperti ini mengakibatkan kita kehilangan satu pelatih yang mungkin seharusnya tepat buat kita ya. Bagus, sebenarnya bagus. Gue masih yakin 100% lah. Cuman sekarang tapi gak bisa ngomong kalau kalah terus lu gimana yo? Gak mungkin. Ya tahanin. Pasti tahanin. Gak mungkin tahu. Kayak gini loh Gak mungkin tahu. Board sama pemain itu sevisi, sinkron. Pelatihnya sendirian. Jadi yang dikambing hitamkan pelatih. Selama ini terjadi seperti itu soalnya. Gitu. Jadi selalu yang out itu pelatihnya. Ya makanya kan? Itu yang selalu dikambing hitamkan. Harusnya diubah kan. Iya. Makanya. Ya itulah. Ya intinya ya tetap semoga MU ini membaik lah ya. Kita nggak ngerti gimana. Harapan gue sih sekarang yang realistis adalah udah Serjim tetap. Kalau memang Serjim cepet dealin deh. Ya, cepet. Rombak tuh cepet tuh. Iya. Karena itu bakal menjadi satu angin segar buat MU ya, secara internal juga gitu loh. Betul. Mungkin kita melihat pergerakannya Serjim itu loh. Iya, masalahnya. Gak ada kabar. Beritanya mungkin udah 3 minggu yang lalu ya. Kemis katanya. Ini Kemis sampai Kemis berapa minggu kemudian juga tidak ada gitu. Sampai kapan kita lagi-lagi digantung seperti ini? Thanks to the one and only Glazers family gitu ya. Aduh, si anjing. Udahlah. Pokoknya ya apapun yang terjadi kita tetap stay behind Ten Hag ya. Kita percaya proses yang proses yang berat ini memang harus kita lalui. Betul. Kita harus bangkit bareng-bareng. Kita percaya MU pasti bisa bangkit, bisa menunjukkan kembali pada dunia bahwa Manchester itu red. Betul. Betul ya? Setuju. Kok kayak lu gak yakin gitu sih ngomongnya? Yakin. Gitu loh. Setuju. Oke guys, itu kita sudahin dulu ya. Kita mau masuk ke gua lagi. Ya, kita mau bertapa lagi ya. Kita intip-intip aja nanti Fulham ini bagaimana ini pertandingannya. Pokoknya tetap kita dukung Erik ten Hag, tetap kita dukung proses ini. Kita percaya musim ini kita relakan dulu dah beberapa. Kita fokus ke Champions League sama kita kejar Champions League. Anything masih bisa terjadi. Apa? Champions League sama IPL maksud tuh. IPL, aku tadi bilang apa? Champions League sama Champions League. Masa sih? Maaf. Ya, kita fokus ke dua itulah. Moga-moga dapat FA masih bisa nggak sih? Masih bisa ya? Belum mulai kan? Belum mulai. Ya. Tapi janganlah buang. Ya kalau nggak ya satu kalau trofi lumayan lah. FA boleh lah. Boleh lah. Lalu kan Kebo. Peningkatan kali bro. ini FA. Buang. Itu. Oke, itu aja guys. Thank you sekali lagi yang sudah nonton seru-seruan bareng kita. Ingat, badai pasti berlalu. Oke, we born with that Manchester always rest. Berat.